Sebagai seorang penulis konten ahli dan SEO spesialis, gue akan membantu lu menyusun artikel ini. Ketenangan adalah harta yang berharga, apalagi di zaman sekarang yang serba cepat dan penuh ketidakpastian. Banyak dari kita mikir kalau orang yang selalu tenang itu bawaan lahir atau emang udah hoki. Padahal, ketenangan itu adalah sebuah skill yang bisa dilatih sama kayak belajar main gitar atau masak. Video yang lu tonton tadi ngebahas tuntas soal ini. Dan gue bakal jabarin lagi lebih dalam tentang kebiasaan-kebiasaan yang bikin seseorang bisa tetap kalem dan berpikir jernih, walau badai menerjang. Yuk langsung kita ulik biar lu juga bisa jadi pribadi yang lebih tenang. Pernah nggak lu ngerasa deg-degan, jantung berdebar kencang, napas terengah-engah, atau tangan tiba-tiba dingin waktu lagi dihadapkan sama situasi yang bikin stres atau terancam? Itu bukan lu doang kok, itu reaksi alami tubuh kita yang namanya fight or flight response. Semacam sistem alarm otomatis yang langsung nyala waktu otak ngerasa ada bahaya. Tubuh kita itu udah diprogram buat siap-siap kabur atau ngelawan kalau ada ancaman. Nah, orang-orang yang tenang itu bukan berarti mereka nggak ngerasain reaksi ini sama sekali. Mereka tetap ngerasain, tapi bedanya. Mereka paham kalau reaksi ini nggak bisa dicegah, tapi bisa banget diatur biar nggak berlebihan dan malah bikin situasi makin runyam. Mereka itu jago banget nyadar sinyal-sinyal awal stres kayak napas mulai nggak beraturan, suara jadi agak meninggi, atau pundak jadi tegang. Dengan nyadar sinyal-sinyal ini mereka punya cara buat matiin alarm itu sebelum terlalu bising dan mengambil alih kendali. Ini adalah fondasi penting sebelum kita bahas kebiasaan lainnya. Karena gimana lu bisa ngatur sesuatu kalau lu aja nggak tahu kapan sesuatu itu mulai muncul kan? Ibaratnya, lu tahu kapan mesin mobil lu mulai panas sebelum mendidih. Dengan mengenali sinyal, lu jadi punya kesempatan buat intervensi. Setelah lu paham sinyal-sinyal stres yang mulai muncul di tubuh lu, kebiasaan pertama orang yang tenang adalah mereka jago banget dalam mengatur ulang reaksi tubuh itu. Jadi mereka nggak cuma nyadar, tapi juga langsung ngambil tindakan buat nurunin intensitas alarm tadi. Salah satu teknik paling ampuh yang sering mereka pakai adalah pernapasan sadar. Ini bukan cuma napas biasa ya, tapi napas yang disengaja dan punya pola. Contohnya teknik box breathing yang gampang banget buat dipraktekin. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan napas 4 detik, buang napas perlahan selama 4 detik, terus tahan lagi 4 detik sebelum narik napas lagi. Siklus ini diulang terus sampai lu ngerasa lebih tenang. Kenapa ampuh? Karena waktu lu ngelakuin pernapasan yang teratur kayak gini, lu lagi ngirim sinyal aman langsung ke otak lu, biar sistem saraf parasimpatik yang bikin tenang itu aktif. Selain napas, mereka juga sering pakai teknik grounding kayak 5-4-3-2-1. Caranya, lu sebutin 5 benda yang bisa lu lihat di sekitar, terus sentuh 4 tekstur berbeda, dengerin 3 suara, hirup 2 aroma, dan sebutin 1 hal yang lu syukuri. Teknik ini efektif banget buat narik fokus lu dari pikiran-pikiran yang bikin panik, dan balikin lu ke momen sekarang, bikin lu lebih sadar sama realita di depan mata daripada terjebak sama pikiran di kepala. Kebiasaan kedua yang dimiliki orang-orang tenang adalah mereka jago banget memisahkan fakta dari interpretasi. Ini penting banget loh. Seringkali pikiran kita itu punya kecenderungan buat bikin cerita sendiri, nambah-nambahin asumsi, atau bahkan membesar-besarkan masalah yang sebenarnya nggak segitu parahnya. Orang tenang nggak gampang percaya sama semua pikiran yang muncul di kepala mereka. Mereka itu skeptis sama pikiran sendiri dalam artian positif. Mereka melatih diri buat membedakan secara jelas mana itu fakta objektif, sesuatu yang bisa lu buktikan dan dilihat semua orang, dan mana yang cuma asumsi, cerita karangan otak, atau interpretasi pribadi yang mungkin aja salah atau dilebih-lebihkan. Waktu pikiran mereka mulai ngaco atau bikin drama, mereka akan langsung bertanya pada diri sendiri, apa fakta objektifnya? Apa yang sebenarnya gue tahu pasti? Dan apa yang cuma tebak-tebakan atau cuma asumsi gue sendiri? Dengan sering ngelakuin ini, mereka bisa mencegah diri mereka terjebak dalam lingkaran overthinking atau panik yang nggak perlu. Mereka nggak mau buang-buang energi dan emosi buat sesuatu yang belum tentu terjadi, atau bahkan cuma ada di kepala mereka aja. Nah, kebiasaan ketiga dari orang yang selalu tenang adalah mereka memberi jeda sebelum bereaksi. Coba deh lu perhatiin, seringkali kita langsung aja bereaksi secara otomatis waktu ada sesuatu yang terjadi kan? Kayak orang ngomong apa sedikit, kita langsung nyaut. Atau ada kejadian kecil, kita langsung panik. Nah, orang tenang itu beda. Mereka paham betul pentingnya sebuah respon gap, yaitu jeda kecil antara stimulus, sesuatu yang terjadi, dan respons, reaksi kita. Dalam jeda yang kelihatannya singkat itu, sebenarnya ada peluang besar buat mereka milih respons yang paling efektif
dan sesuai sama tujuan jangka panjang mereka, bukan cuma respons spontan yang bisa jadi malah bikin masalah makin besar. Mereka nggak langsung nurutin emosi sesaat yang muncul. Misalnya, waktu lagi kesel mereka nggak langsung marah-marah. Mereka ngambil napas dalam-dalam, ngasih waktu buat otak mereka berpikir jernih. Bahkan mereka juga suka ngasih nama pada emosi yang lagi dirasakan. Kayak, oh gue lagi ngerasa frustasi nih, atau oke. Ini emosi kecewa yang muncul. Dengan ngasih nama, otak jadi bisa mikir lebih jernih, dan nggak cuma dikendalikan sama emosi aja. Jeda ini ibarat napas sebentar sebelum lu ngambil langkah penting, biar langkah lu itu tepat sasaran. Kebiasaan keempat yang bikin orang tetap tenang itu adalah mereka fokus pada hal yang bisa dikontrol. Ini kebiasaan yang powerful banget loh. Banyak dari kita seringkali buang-buang energi, pikiran, dan emosi buat ngekhawatirin hal-hal yang sama sekali nggak bisa kita kontrol. Contohnya, lu nggak bisa kontrol cuaca, lu nggak bisa kontrol omongan orang lain tentang lu, atau lu nggak bisa kontrol keputusan orang lain. Orang yang tenang itu sangat sadar akan batasan ini. Mereka nggak mau ngabisin waktu mereka buat pusing mikirin hal-hal di luar kendali mereka. Sebaliknya, mereka mengarahkan semua perhatian dan energi mereka ke hal-hal yang produktif, konkret, dan dapat ditindaklanjuti, alias hal-hal yang memang ada dalam jangkauan pengaruh mereka. Fokus utama mereka adalah pada respons mereka sendiri terhadap situasi tersebut, bukan pada situasi itu sendiri. Misalnya, kalau ada kemacetan, mereka nggak ngomel-ngomel soal macetnya karena itu di luar kendali mereka. Tapi mereka fokus pada apa yang bisa mereka lakukan. Dengerin podcast, ngerjain sesuatu di laptop, kalau memungkinkan dan aman, atau cuma sekadar menikmati musik. Intinya, mereka ngerti di mana harus naruh energi mereka biar nggak sia-sia, dan malah bikin mereka makin stres. Lanjut ke kebiasaan kelima. Orang yang selalu tenang itu rutin banget melakukan refleksi diri. Refleksi diri ini ibaratnya mereka lagi ngaca ke diri sendiri. Tapi bukan cuma ngelihat penampilan fisik aja, melainkan ngelihat ke dalam pikiran, emosi, dan tindakan mereka. Tujuan refleksi ini bukan buat nyalah-nyalahin diri sendiri waktu ada masalah atau kesalahan loh. Justru sebaliknya, mereka ngelakuin refleksi buat memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, belajar dari setiap pengalaman yang udah dilewati, dan ngidentifikasi pola-pola perilaku atau pemikiran yang mungkin perlu diubah atau diperbaiki. Mereka sering banget nanya sama diri sendiri pertanyaan-pertanyaan mendalam kayak, apa yang gue rasakan hari ini? Kenapa gue ngerasain ini? Apa peran gue dalam kejadian yang barusan terjadi? Apa yang bisa gue pelajari dari pengalaman ini biar di masa depan gue bisa lebih baik? Dengan sering ngelakuin refleksi kayak gini, mereka jadi punya kebijaksanaan yang lebih tinggi, bisa ngelihat situasi dari berbagai sudut pandang, dan gak gampang terjebak sama emosi sesaat. Ini adalah proses berkelanjutan buat tumbuh dan jadi versi diri yang lebih baik dan lebih tenang. Kebiasaan keenam yang bikin orang tetap tenang adalah mereka membangun rutinitas yang stabil. Di tengah dunia yang seringkali nggak bisa diprediksi dan penuh kejutan, punya rutinitas harian yang stabil itu jadi jangkar yang kuat banget buat menciptakan rasa aman dan kendali. Bukan berarti hidup mereka jadi kaku dan membosankan ya, tapi mereka punya pola-pola kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Misalnya bangun pagi di jam yang sama setiap hari, langsung minum air putih setelah bangun tidur, meluangkan waktu sebentar buat peregangan, atau nyiapin sarapan sendiri. Hal-hal kecil ini mungkin kelihatan sepele, tapi efeknya besar banget. Rutinitas ini ngasih sinyal ke otak kita bahwa ada sesuatu yang pasti dan teratur dalam hidup, yang bantu nurunin tingkat kecemasan. Ketika dunia di luar sana terasa kacau, rutinitas ini bantu mereka tetap waras dan kalem. Ibaratnya punya fondasi yang kokoh, jadi waktu ada gempa, masalah, bangunan diri lu nggak langsung roboh. Ini juga bantu mereka ngatur energi dan waktu dengan lebih efisien. Jadi mereka nggak gampang overwhelmed sama hal-hal yang nggak terduga. Nah, kebiasaan ketujuh dari orang yang tenang itu agak kontraintuitif, tapi penting banget. Mereka menerima ketidaknyamanan. Banyak dari kita itu berusaha mati-matian buat ngindarin rasa nggak nyaman kan? Kita maunya yang enak-enak aja, yang gampang-gampang aja. Tapi orang yang tenang itu beda. Mereka justru terbiasa hidup berdampingan sama rasa nggak nyaman dan ngelihatnya sebagai bagian yang nggak terpisahkan dari proses pertumbuhan dan pembelajaran. Mereka nggak lari dari rasa nggak nyaman, tapi justru menghadapinya. Mereka ngelatih mental mereka buat jadi lebih kuat dan tangguh setiap kali ada situasi yang bikin mereka nggak nyaman. Misalnya waktu mereka harus ngelakuin sesuatu yang sulit atau yang bikin mereka takut, mereka nggak langsung mundur.
Mereka bakal mecah rasa nggak nyaman itu jadi bagian-bagian yang lebih kecil, terus fokus pada progres yang konsisten, sedikit demi sedikit. Mereka sadar bahwa zona nyaman itu memang nyaman, tapi nggak ada pertumbuhan di sana. Dengan sering ngeluarin diri dari zona nyaman dan menghadapi ketidaknyamanan, mereka jadi punya mental yang lebih baja dan nggak gampang panik waktu dihadapkan sama tekanan. Terakhir, kebiasaan ke-8 yang paling fundamental bagi orang yang selalu tenang adalah mereka hidup berdasarkan nilai, bukan emosi. Ini adalah kompas utama yang nuntun setiap keputusan dan tindakan mereka. Seringkali emosi kita itu naik turun kayak roller coaster kan? Hari ini bisa seneng banget, besok bisa sedih atau marah. Kalau kita ngambil keputusan cuma berdasarkan emosi sesaat, bisa-bisa keputusan kita jadi nggak konsisten dan malah bikin masalah baru. Orang tenang udah memilih nilai-nilai yang penting banget bagi mereka, kayak integritas, tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, atau keberanian. Nilai-nilai inilah yang jadi panduan mereka waktu suasana hati lagi berubah-ubah. Misalnya, kalau salah satu nilai mereka adalah integritas, mereka akan selalu berusaha bertindak jujur dan bertanggung jawab, nggak peduli seberapa besar godaan atau tekanan emosi yang mereka rasakan. Dengan hidup sesuai nilai-nilai ini, mereka punya fondasi yang kokoh yang bikin mereka stabil dan nggak gampang goyah. Mereka nggak cuma bereaksi terhadap apa yang mereka rasakan, tapi bertindak sesuai dengan siapa mereka ingin menjadi. Ini adalah kebiasaan yang nggak cuma bikin tenang, tapi juga bikin hidup lebih bermakna dan terarah. Jadi dari semua kebiasaan yang udah kita bahas, jelas banget kan kalau ketenangan itu bukan sekadar hadiah dari lahir, tapi sebuah skill yang bisa diasah dan dikuasai oleh siapa aja. Mulai dari memahami reaksi alami tubuh terhadap stres, ngatur ulang respons fisik, sampai kebiasaan-kebiasaan mental kayak memisahkan fakta dari interpretasi, memberi jeda sebelum bereaksi, fokus pada hal yang bisa dikontrol, rutin refleksi diri, membangun rutinitas yang stabil, menerima ketidaknyamanan. Dan yang paling penting, hidup berlandaskan nilai-nilai. Semua itu adalah langkah nyata yang bisa lu terapkan. Nggak ada yang instan, semua butuh latihan dan konsistensi. Mungkin awalnya terasa sulit, tapi ingat, sedikit demi sedikit lu bisa banget membangun fondasi ketenangan dalam diri lu. Mulai dari satu kebiasaan kecil hari ini, dan lihat bagaimana hidup lu bisa berubah jadi lebih tenang dan terkendali. Walau dunia di sekitar lu lagi jungkir balik. Yuk, mulai dilatih dari sekarang.